kembali dalam Tuntas Menjawab pemirsa. Baik Pak Raflizal, kita melanjutkan perbincangan. Dialog kita ini mengenai Tuntas Menjawab, merupakan jabaran dari visi misi Gubernur Jambi Tuntas 2021. Nah, saya ingin lebih substansional lagi mengenai di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sendiri, Pak. Tadi kita sudah banyak bercerita mengenai efek COVID, terkait juga ini mungkin dari awal program sudah dirancang ada COVID ini menjadi salah satu sandungan lah Pak ya di Dinas Kesehatan. Tapi semangat seperti apa yang mungkin bisa diinformasikan atau diberikan kepada masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Jambi komit dalam hal mewujudkan visi misi Jambi Tuntas khususnya di bidang kesehatan, seperti apa Pak Raflizal? Jadi untuk terutama masyarakat Jambi, program sebelumnya sebenarnya sebelum adanya COVID tadi kita ada 5 program yang harus kita prioritaskan tadi. Yang pertama ada akses pelayanan, bagaimana kesehatan ibu dan anak, bagaimana penanganan gizi untuk mengatasi stunting. Itu sudah kita programkan sebelum adanya COVID ini kemarin. Malah pada tahun ini kita ada beberapa kabupaten yang kita khusus penanganan stunting, seperti ada di Tanjab Timur, Tanjab Barat. Angkanya kalau tidak salah cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Kemudian Merangin, kemudian Kerinci, ada beberapa kabupaten kita fokuskan untuk penanganan stunting agar memang kualitas SDM ke depan akan lebih baik. Jadi untuk jajaran kesehatan kita selalu siap untuk menangani terutama permasalahan kesehatan yang di Jambi, mulai dari angka kematian ibu, gizi, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular angkanya trennya semakin naik. Untuk saat ini jantung, stroke. Ini masih menjadi jadi PR kita bersama untuk masalah terutama untuk penyakit jantung, stroke, kanker dan lain sebagainya. Itu juga bisa agak mudah kita upayakan dengan upaya perilaku hidup bersih dan sehat tentunya, sehingga mudah-mudahan ke depan masyarakat Jambi semuanya sehat-sehat. Kita bertekad semua untuk terutama jajaran kesehatan, kita punya mulai dari jajaran bawah sampai ke provinsi, dan bahkan kita ingin bercita-cita sebenarnya di Jambi ini bagaimana sebelum ada COVID, bagaimana provinsi Jambi ini bisa bersaing dengan provinsi lain dan bahkan dalam pelayanan kesehatan. Bahkan kita bisa berupaya bersaing secara internasional. Yang kita namakan ada akreditasi rumah sakit. Kita ada akreditasi rumah sakit. Kita bahkan bercita-cita ada akreditasi internasional. ISQA, International Society for Quality and Healthcare. Bagaimana pengkualifikasian terhadap fasilitas kesehatan secara internasional. Kita bisa bersaing dengan internasional. Kenapa tidak? Kita provinsi yang luas. Sudah mulai dilakukan ini Pak? Kita berupaya mulai dari terutama menuju ke situ, menuju terutama untuk secara level provinsi kita akreditasinya secara nasional dulu dengan adanya sekarang rumah sakit kita di Provinsi Jambi sudah paripurna namanya. Bahkan kita ke depan berharap mereka itu bisa bersaing dengan provinsi lain dan internasional. Tapi COVID mungkin menjadi salah satu indikator berarti mungkin ini Pak, seperti apa? Iya, kita COVID termasuk di provinsi di Indonesia kita termasuk kasus yang angka kematiannya tidak ada, kasusnya tidak terlalu tinggi seperti provinsi lain. Mudah-mudahan ini pertanda terutama pelayanan kesehatan kita ke depan menjadi baik. Dan bahkan untuk COVID sendiri kita punya mimpi berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Jadi kita berharap mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mendukung untuk pendirian rumah sakit COVID di Jambi. Itu sudah kita rancang proposal sehingga nantinya untuk penanganan COVID-19 terfokus di satu rumah sakit. Sehingga tidak terganggu lagi rumah sakit seperti Rumah Sakit Raden Matahir. Jadi Rumah Sakit Raden Matahir khusus menangani pasien-pasien yang umum seperti masyarakat tidak takut lagi ke fasilitas pelayanan kesehatan karena kita khususkan rumah sakit infeksi. Jadi rumah sakit infeksi, kasus-kasus corona, COVID, SARS, severe acute respiratory syndrome kita tempatkan di suatu rumah sakit. Wah, ini kalau terwujud luar biasa. Itu mimpi yang kita harapkan sehingga mudah-mudahan masyarakat Jambi tidak ragu lagi dengan terutama pelayanan kesehatan, dan kita selalu tekankan kepada petugas kesehatan yang ada di Provinsi Jambi agar
memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada Ini juga masyarakat. menjadi poin terpenting. Itu ya, poin Pak. terpenting. Agar masyarakat puas dalam Dalam mendapatkan kesehatan. pelayanan. Jadi saya selalu memesankan kepada petugas kita di lapangan, mari layani pasien dengan baik, jangan bedakan pasien. Jadi terutama pasien-pasien yang kelas 3, kelas 2 sama saja pelayanannya. Apalagi mereka sudah punya BPJS. Artinya BPJS mereka punya jaminan pelayanan kesehatan. Harusnya masyarakat juga merasa terjamin dong, Pak. Jadi ada satu catatan kita Provinsi Jambi, program Bapak Gubernur Pak Rory, yang mana kita terutama Provinsi Jambi diharapkan mempunyai jaminan pelayanan kesehatan atau kartu BPJS. Sekarang ada anggota terutama yang honorer di suatu kantor misalnya. Tentu mereka kalau kita lihat upah minimum mungkin di bawah. Jadi bisa kita kategori, bisa kita masukkan dengan dibantu oleh dana provinsi. Pak Gubernur bertekad untuk membantu mereka yang honor untuk dapat kartu BPJS. Jadi sehingga ketika jatuh sakit si tenaga honor itu dapat dibantu pelayanan kesehatannya dengan mempunyai BPJS dan iurannya akan dibantu dari terutama dana Jamkesda Provinsi Jambi. Itu harapan kita. Mudah-mudahan akan dimulai program ini. Akan kita canangkan mudah-mudahan ke depan Pak Gubernur akan memprioritaskan ini sehingga jaminan kesehatan nasional terutama masyarakat Provinsi Jambi diharapkan semuanya sudah mempunyai jaminan. Jadi ketika jatuh sakit dia tidak mempunyai kendala lagi berkaitan dengan pembiayaan. Itu harapan kita ke depan. Jadi banyak sekali program-program Pak Gubernur yang positif untuk kesehatan kita semua. Dan bahkan tadi saya baru berbincang dengan beliau bahwa Jamkesda Provinsi Jambi akan ditambah. Jadi masyarakat miskin yang belum punya kartu, kita berikan kartu. Kuotanya akan ditambah. Akan ditambah kuotanya. Nah, jadi sekarang kita ada di angka 73.000 dari seprovinsi Jambi, dana provinsi kita bantu untuk masyarakat miskin agar mereka mempunyai kartu untuk jaminan pelayanan kesehatan jadi kita. Kalau memang sakit sudah tahu melakukan apa, sudah merasa akan mendapatkan pelayanan karena punya kartu. Karena punya kartu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya, jadi kita juga memperhatikan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan juga pemerintah provinsi bagaimana memberikan insentif untuk tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan di dalam menangani COVID ini. Ini sesuai dengan COVID ya? Iya, ini sesuai dengan Permenkes nomor 278 tahun 2020. Jadi tentang insentif bagi tenaga kesehatan dan juga insentif untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena dalam menangani COVID mereka ini. Mereka di garda terdepan istilahnya, Pak. Dan ini juga sudah kita lakukan. Bagaimana kondisinya di Jambi, Pak? Iya, melalui SK Kepala Dinas kemarin kita juga sudah dibagi bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu tenaga kesehatannya yang mengusulkan untuk insentif itu diverifikasi di Dinas Kesehatan Provinsi. Tetapi kalau untuk tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit itu insentifnya itu yang akan diusulkan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan ini ada dua sumber. Yang pertama sumber dari APBN yaitu melalui Kementerian Kesehatan kita usulkan, dan juga ada yang bersumber dana daerah APBD. Dan ini berarti sebagai tanda terima kasih dan juga apresiasi terhadap tenaga kesehatan yang memang berjuang sekuat tenaga, mungkin meninggalkan keluarganya di rumah ya untuk bisa menangani yang namanya COVID-19 ini. Baik, ini kita karena sudah berada di akhir segmen, Pak Rafrizal, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di tengah kondisi saat ini agar masyarakat juga tidak semakin takut untuk melakukan aktivitas di luar dan
tentunya ini tidak menjadi penghambat juga bagi masyarakat keadaan di tengah new normal, di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti apa Pak? Dr. Rizal, silakan. Baik, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Gubernur yang telah mendapatkan WTP yang ke-8. Oh iya, yang Kemudian, ke-8 ya. Iya, kemudian untuk masyarakat Jambi, mari semoga sehat selalu, jaga diri, jaga orang lain, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, dan cuci tangan. Itu adalah hal yang sangat mudah kita lakukan untuk mencegah COVID-19. Terima kasih. Istilahnya wajib ya Pak ya, agar ini menjadi kebiasaan kita dalam sehari-hari ya Pak. Oke, ada yang ingin ditambahkan, silakan. Iya, jadi masyarakat juga diharapkan mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini juga Kementerian Kesehatan itu melalui Kemenkes 328 dan juga SE Menkes nomor 335 itu tentang pencegahan COVID di perkantoran dan di industri. Kemudian yang 335 ini adalah protokol kesehatan di sektor jasa dan perdagangan, sehingga memang pemerintah sudah membuka keran untuk sektor jasa perdagangan, tempat perbelanjaan, kemudian juga di perkantoran, tempat industri, tetapi ini juga harus melakukan protokol kesehatan secara ketat. Oke. Mungkin itu nanti ada di buku saku COVID itu lah gitu ya. Kan udah di secara substansi ya di tempat keramaian, di sekolah itu akan dibuat seperti itu Pak Rafrizal? Iya, kita buat seperti itu di sekolah, di keramaian, tempat-tempat umum. Jadi masyarakat lebih memahami protokolnya di masing-masing tempat seperti apa. Ditunggu Pak Rafrizal buku sakunya akan kita bagikan di sini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak PLT Kadis Kesehatan Provinsi Jambi Rafrizal SKM Menkes, Bapak Oki Permana SKM Menkes, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jambi atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita dapat diserap dan diterima oleh masyarakat dan juga mengubah mindset masyarakat bagaimana caranya bisa menghadapi yang terjadi saat ini. Namun kita juga tidak boleh takut dan gegabah karena ya kita manusia diberi akal dan pikiran tentunya agar situasi bisa kembali normal menjadi harapan kita bersama dan Jambi tuntas khususnya di bidang kesehatan bisa terwujud. Semoga bapak-bapak tetap semangat dalam menjalani aktivitas semuanya. Terima kasih sekali lagi dan juga pemirsa terus saksikan program Jambi Tuntas ataupun Tuntas Talkshow Tuntas menjawab minggu depan karena kami akan menghadirkan OPD lainnya yang ada di Provinsi Jambi karena akan menjawab bagaimana program-program dan juga visi misi Jambi Tuntas dari Bapak Gubernur Jambi Fahrori Umar. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.